Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat segenap Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dari STTAL. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Wulandari. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Brebek, Kabupaten Nganjuk. Dan saya pada kesempatan ini akan menyampaikan pidato dengan judul 5 Pilar Utama Kemaritiman untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia di era digitalisasi. Hadirin yang saya hormati, Ibu Pertiwi kita, Indonesia, negara yang dikaruniai kekayaan budaya dan alam yang melimpah dari Sabang sampai Merauke. Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan bentang alam yang luas dan kekayaan yang beraneka ragam. Memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. 2/3 wilayah Indonesia merupakan perairan yang dari dasarnya sampai permukaan menyimpan sejuta kekayaan dari mulai energi terbarukan hingga energi tidak terbarukan. Potensi besar sumber daya laut dan letak yang strategis dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu bangsa maritim yang kuat dan makmur. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh negara kita tersebut, pemerintah yang dalam hal ini kemaritiman Indonesia akan mengambil langkah-langkah ke depan dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia pada 2045. Langkah yang diambil pemerintah tersebut akan bersamaan dengan digitalisasi, yaitu dengan dibangunkannya kembali kejayaan maritim Indonesia melalui pemanfaatan digitalisasi sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi. Bangsa kita harus menyadari dan melihat bahwa masa depan dan kemakmuran rakyat bergantung pada sumber daya alam yang kita miliki saat ini. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, harus mendukung digitalisasi dan memastikan bahwa sumber daya alam yang kita miliki saat ini dapat dikelola dengan baik sehingga menciptakan kemakmuran bagi generasi yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan data yang dirilis oleh International Trade Center, nilai produk ekspor perikanan Indonesia di 2020 mencapai 5,2 juta dolar Amerika atau meningkat sekitar 5,2% dari tahun 2019. Sementara pada periode Januari sampai Juni 2021, nilai ekspor produk perikanan meningkat 7,3% atau senilai 2,6 juta dolar Amerika. Dan tidak hanya itu, potensi perikanan tangkap mencapai 12,5 juta ton per tahunnya. Lahan budidaya mencapai 17,91 juta hektar. Sedangkan dari sisi pertambangan, potensi migas mencapai 222,85 miliar barel. Pasir laut mencapai 4.136,77. Lalu kekayaan keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan untuk obat-obatan, kosmetika, hingga pangan juga memiliki nilai ekonomi. Hadirin yang berbahagia, apakah kekayaan yang kita miliki saat ini benar-benar sudah dimanfaatkan? Kenyataannya adalah potensi besar ini sampai sekarang baru dimanfaatkan sekitar 25%. Jauh dari jumlah yang kita harapkan. Ada 5 pilar kemaritiman sebagai tonggak pemprakarsa tindakan yang akan dilaksanakan bersamaan
dengan digitalisasi menuju Indonesia Emas 2045 yang harus diimplementasikan untuk mendukung cita-cita bangsa sebagai poros maritim dunia. Di antaranya yang pertama adalah mengembalikan kejayaan maritim. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama. Ketiga, meningkatkan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep sea port, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata. Keempat, membangun diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan konflik di laut. Dan kelima, menguatkan pertahanan maritim. Untuk mewujudkan pilar pertama, yaitu mengembalikan kejayaan maritim, terlebih dahulu kita harus memerhatikan sumber daya manusia di negeri kita. Apakah sudah berkualitas? Terutama pada era digitalisasi ini. Digitalisasi sektor perikanan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, terutama pemerintah dan generasi muda. Generasi muda harus memahami bahwa sumber daya alam kita dapat dikelola dengan baik apabila sumber daya manusia itu sendiri menjadi prioritas. Hambatan lainnya mungkin datang dari daerah pesisir yang tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Taraf hidup yang rendah, kurangnya pengetahuan dalam bidang kemaritiman yang membuat mereka sulit berkembang secara kemampuan maupun finansial. Padahal seharusnya pemuda pesisir harus diberi wawasan tentang potensi daerah yang mereka huni, mengajak mereka untuk mengoptimalisasi sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya, meningkatkan permodalan dan fasilitas untuk pelaku industri perikanan dalam skala kecil maupun skala besar. Hadirin yang saya hormati, dengan pendidikan kemaritiman yang diterima oleh pemuda di Indonesia, terutama pemuda yang tinggal di daerah pesisir, peluang dari kreativitas dan ide dari generasi muda akan membawa perubahan. Bersamaan dengan digitalisasi yang diikuti tidak semata-mata untuk persaingan global saja, tetapi juga membawa kemudahan untuk perindustrian maritim. Dengan sumber daya yang berkualitas, teknologi yang mendukung, peralatan yang memadai, serta sistem pengolahan data dan administrasi yang baik, kemakmuran dapat diciptakan melalui sektor perindustrian maritim. Bersama dengan TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan pertahanan maritim di Indonesia dengan menguatkan semboyan Jalas Peva Jaya Mahe yang berarti justru di laut kita berjaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagai poros maritim dunia. Hadirin yang berbahagia, kependudukan yang besar dan berkualitas serta pemerintahan yang baik merupakan hal penting dalam mengontrol sumber daya laut yang lebih baik dan komprehensif, sehingga bangsa seperti kita memiliki cita-cita yang besar. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, untuk membangun semangat dan tekad untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi poros maritim dunia pada 2045. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.